Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar, yes. Ya. Sekarang temannya masuk semua ya? Ya. Nah, mereka Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tumbuhan apa saja yang ada di sekitar rumahmu? Rambutan, Nah, rambutan, manggis, kelengkeng, ya banyak ya tumbuhan di sekitar rumah kita. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada kali ini adalah setelah mencermati teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok serta menyajikannya dalam bentuk diagram dengan benar. 2. Setelah melakukan pengamatan, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apa saja yang ada di gambar? Hewan. Ada hewan apa? Pohon. Pohon. Tumbuhan, ya. Petani. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Semua itu termasuk dalam makhluk Hidup. Apa manfaat tumbuhan bagi kita? Sumber energi, Ya, makanan, penyikat air biar tidak banjir, Iya, pengikat tanah supaya tidak banjir. banjir. Kalau tumbuhan tidak ada akan terjadi Banjir. Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ide pokok. Apa ide pokok itu? Gagasan pokok. Iya, ide pokok adalah gagasan pokok yang terdapat dalam paragraf. Nah, untuk selanjutnya mari kita baca teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Maisyarah, tolong dibacakan yang paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, itu paragraf 1. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, ide pokok yang terdapat dalam paragraf 1 itu apa? Ide pokok yang terdapat dalam paragraf 1. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Ya, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan Pokok. Itu ide pokok yang terdapat dalam paragraf 1. Untuk paragraf 2, 3, 4, dan 5, kalian bisa baca teks dan cari ide pokoknya. Bu Guru kasihkan LKPD-nya ya. Dikerjakan di LKPD. Kalian lihat LKPD-nya. Tulislah ide pokok yang terdapat pada teks yang sudah dibaca barusan. Sudah selesai? Bisa. Ya. Kalau sudah selesai, coba Nur Hidayah maju. Di depan temanmu. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Ya. Kasih tepuk tangannya mana bagi saya. Nah, barusan kita sudah membaca teks yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Sekarang Bu Guru tanya, bagaimana jagung itu berkembang biak? Melalui bunga. Ya, jagung berkembang biak melalui bunganya. Prosesnya bagaimana? Tepuk sari pada bunga jagung akan terbawa angin ketika angin bertiup. Tepuk sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh kepada putih
dikembangbiakan secara generatif. Ya, secara generatif atau bisa disebut juga secara kawin. Nah, untuk mengetahui macam-macam penyerbukan yang terjadi, mari kita amati video berikut. Kita amati video yang ada di layar. Ini macam-macam penyerbukan. Nah, itu perhatikan. Ini namanya penyerbukan sendiri. Ini serbuk sari jatuh, kepala putih bunga itu sendiri. Ini ada penyerbukan tetangga. Serbuk sari itu, perhatikan prosesnya seperti itu. Nah, ke bunga yang satunya. Tapi dalam satu tumbuhan. Selanjutnya penyerbukan silang. Nah, itu yang terjadi jadi dua pohon, cuma sejenis. Yang terakhir penyerbukan dasar. Nah, serbuk sari jatuh kepala putih dari tumbuhan yang berbeda varietasnya atau jenisnya. Anak-anak, mari kita perhatikan proses penyerbukan. Ini proses penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Penyerbukan adalah peristiwa pertemuan serbuk sari yang berasal dari kepala sari dengan kepala putih. Nah, mari kita amati proses penyerbukan yang terjadi. Nah, itu ada lebah hinggap ya di bunga. Kakinya menginjak sari. Jadi, nah itu dilingkari serbuk. Ya, serbuk sarinya menempel di kaki lebah. Akhirnya lebah hinggap ke bunga yang lain dan bertemulah serbuk sari menempel di kepala putih. Begitu yang terjadi. Dari dua video yang sudah ditayangkan barusan, sekarang Bu Guru tanya, ada berapa macam-macam penyerbukan itu? 4. Ada 4, apa saja? Ya, penyerbukan dasar. Coba ini apa yang disebut dengan penyerbukan silang? Serbuk sari jatuh ke kepala putih bunga lain tetapi tidak satu tumbuhan tetapi sejenis. Ya, coba Pak Rosi maju. Tunjukkan bagian-bagian bunga ini. Ini namanya apa? Mahkota. Yang benang sari mana? Ini. Yang putih, Ini. tangkai. Ini. Ya. Terima kasih, duduk. Selanjutnya proses penyerbukannya. Aini, ayo maju. Proses penyerbukan bagaimana? Awalnya Ini Jatuh. jatuh kepala putih dan terjadilah proses penyerbukan. ya, terima kasih. Tepuk tangannya buat Aini. Nah, ini sudah bisa dipahami ya? Ya. Bu Guru kasihkan tugasnya. Soal evaluasi. Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang dikumpulkan. Guru mau tanya, apa saja yang kita pelajari hari ini? Ide pokok. Ya, ide pokok, apalagi? Macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan. Ada berapa macam-macam penyerbukan? Ada 4. Apa? Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan besar. Ya, akhiri mari kita berdoa dulu. Siti, temannya dipimpin berdoa ya. Doa mulai. Ya, terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa Bu Guru sampaikan.